Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di dalamnya. Jadi sekalian, kemarin kebanyakan dari kita, dari kaum muslimin, memperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, malam Sabtu ya, bertepatan dengan malam Sabtu, diperingati nuzul Quran. Berkaitan dengan peringatan nuzul Quran itu, ada baiknya kita merenungkan terkait dengan turunnya Al-Quran ini dan bagaimana kita harus bersikap terhadap Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar, Allah SWT menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, hu itu disebut dengan isim dhamir, kata ganti dalam bahasa Indonesia. Fi lailatul qadar, pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Imam An-Nasafi rahimahullah di dalam tafsir beliau disebut dengan tafsir An-Nasafi. Beliau menjelaskan pada ayat itu tidak disebutkan secara lugas, tidak disebutkan inna anzalnal Qur'ana, tetapi hanya disebutkan inna anzalnahu. Tidak disebutkan dengan Al-Quran, tetapi diganti dengan apa yang disebut dengan kata ganti, yakni dhamir hu, kata ganti laki-laki ketiga. Kenapa demikian? Kata Imam An-Nasafi, ini adalah li ta'dzimil Quran, untuk mengagungkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah maklum, sudah ma'ruf, sebegitu dikenalnya oleh manusia, oleh masyarakat, sehingga tidak perlu disebutkan dengan lugas. Karena itulah kemudian hanya digunakan kata ganti huwa. Kemudian dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada ayat yang lain Allah sudah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Dua ayat ini saling menjelaskan, yakni bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa karena di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Nah, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu kapan. Ada yang menyatakan, ada riwayat yang menyatakan bahwa turunnya itu di luar bulan Ramadan. Ada juga riwayat yang menyatakan turunnya itu di malam bulan Ramadan, malam ke-20. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Ramadan, yakni bertepatan dengan malam tanggal 17. Nah, di antara berbagai riwayat tadi ada juga yang menyebutkan tanggal-tanggal yang lain. Nah, di antara sekian banyak riwayat yang ada itu dan pendapat ulama, maka yang paling kuat adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada salah satu malam di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Setelah Allah menjelaskan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya, ayat berikutnya Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yakni yang disebutkan itu ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Ayat berikutnya kemudian menjelaskan Syahrul Ramadan, beberapa hari tertentu itu apa? Yakni bulan Ramadan. Alladzi unzila fil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.
Maka riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di luar bulan Ramadan jelas ditolak oleh ayat ini. Nah, terkait dengan tanggalnya, maka riwayat yang dianggap lebih kuat adalah itu diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu? Kita tahu bahwa Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah kalamullah mu'jiz, yaitu kalamullah yang sifatnya adalah mukjizat. Wujida baina daftar mushaf, yang ada di antara dua lembaran mushaf. Alladzi muta'abbadu bi tilawatihi, yang dengan membacanya kita beribadah. Itulah disebut dengan Al-Quran. Nah, jadi yang ada di dalam lembaran mushaf mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itulah disebut dengan Al-Quran. Makanya disebut dengan baina daftar mushaf, di antara dua lembaran mushaf, lembaran pertama dan lembaran terakhir. Yang itu merupakan kalamullah, firman Allah. Kalam itu namanya firman. Kalau untuk manusia namanya ucapan. Ya, kalam itu artinya ucapan kalau untuk manusia, tapi kalau untuk Allah kemudian kita katakan sebagai firman. Kalau terhadap Nabi, kalam Nabi kita sebut dengan sabda. Ini adalah bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Secara bahasa artinya sama. Hanya saja kita bedakan karena ini adalah adab. Adab terhadap Allah, adab terhadap Nabi, adab terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh misalnya menggunakan kata sabda yang kita terjemahkan pada sabda itu untuk ucapan manusia selain Nabi. Apalagi menggunakan firman. Maka yang itu adalah bagian dari adab. Kita juga harus memperhatikan adab-adab itu. Termasuk juga nanti adalah adab terhadap Al-Quran, adab terhadap mushaf. Ya, adab terhadap mushaf. Nah, di antaranya itu kalau itu malah dijelaskan dalam satu kitab yang sangat tebal oleh Imam Asy'uti dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi At-Tibyan penjelasan tentang adab para pengemban Al-Quran. Itu dijelaskan panjang lebar bagaimana sikap seharusnya terhadap Al-Quran, juga termasuk mushaf. Ini sebelum bahas yang nanti turunnya Al-Quran itu, ini penting. Karena kadang-kadang orang kita kadang-kadang gini, mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran dan sebagainya, tapi kadang-kadang adabnya itu terlewat. Ya, adab terhadap mushafnya terlewat. Di antaranya kalau kita dulu diajarkan oleh para ulama, oleh para ustaz, bahkan oleh orang-orang tua kita, kalau membawa Al-Quran itu nggak boleh ditenteng gini seperti bawa buku. Itu adab. Secara hukum boleh-boleh saja, tetapi kurang beradab. Termasuk kalau kita membaca Al-Quran, membaca mushaf, misalnya di masjid sedang membaca mushaf, adabnya adalah mushaf itu ditempatkan lebih tinggi. Jangan sampai mushaf itu diletakkan di lantai. Apalagi kemudian kita sholat, kita berdiri, mushaf itu ada di tempat jalan kita, yang kemudian seolah-olah kita akan mau di antara lutut jatuhnya. Secara hukum sih boleh-boleh saja, cuman dalam tanda kutip itu kurang ngajari kalau orang Jawa itu. Kurang menghormati mushaf itu. Jadi kalau para ulama diantaranya sangat memperhatikan adab ini. Tidak boleh mushaf itu ditaruh itu lebih bawah. Maka betul ini harus sudah ditempatkan di rak. Tidak boleh taruh di bawah. Ini adalah bagian dari adab Al-Quran. Termasuk juga adab Al-Quran itu kita tidak boleh membiarkan mushaf itu misalnya di rumah diletakkan di satu tempat kemudian berdebu tanpa kita bersihkan, kita tidak menjaganya. Ini namanya adabnya kurang terhadap Al-Quran, terhadap mushaf. Maka kalau bisa disediakan kayak apa itu namanya,
penyangga itu kalau untuk supaya nanti kalau membaca di lantai ini kita tidak mushafnya itu tidak diletakkan di lantainya, tapi kalau tidak ada ya berarti kita harus sanggah dengan tangan. Makanya kalau para santri kalau membawa Al-Quran itu selalu diajarkan bagaimana bawanya itu segini, pakai tangan kanan. Karena termasuk ada terhadap mushaf itu adalah kita menyentuhnya itu harus suci. Menyentuh mushaf itu harus suci, harus dalam keadaan bersuci. Nah ini bagian dari adab terhadap mushaf. Masih banyak yang lain, tapi kita tidak membahas itu. Nah apa yang diturunkan di dalam malam bulan Ramadan itu, di malam Lailatul Qadar itu, kalau kita merujuk kepada apa yang diucapkan atau yang dikatakan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran secara keseluruhan, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu sekaligus. Adapun turunnya Al-Quran dari langit dunia ke dunia, yaitu kepada Rasulullah SAW, maka itu dilakukan dalam jangka waktu 23 tahun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ada yang diturunkan begitu saja, tidak ada sebab-sebabnya, tidak ada latar belakangnya, tidak ada pertanyaan, tidak ada peristiwa dan sebagainya. Pokoknya diturunkan begitu saja. Ada juga yang diturunkan untuk menjawab pertanyaan, misalnya seperti ayat yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Itu adalah jawaban dari pertanyaan para sahabat. Termasuk misalnya innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fattanibuhu. Itu adalah jawaban atas permintaan Umar bin Khattab di antaranya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum puas ketika jawaban yas'alunaka 'anil khamri itu jawaban pertamanya adalah fi ma manafi'un linnas walakin ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayat pertama itu. Di dalam khamr itu ada manfaat untuk manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Waktu itu Umar bin Khattab masih bertanya lagi, meminta lagi, ya Allah turunkan penjelasan tentang khamr. Maka kemudian turun lagi surat ayat yang kedua yang menjelaskan, janganlah kamu wala taqrabus sholata wa antum sukar. Janganlah kamu mendekati sholat sementara kalian sedang mabuk. Hukum ini bukan mengatur tentang hukum khamr, tetapi mengatur hukum sholat. Yang sholat kalau waktu itu karena khamr belum diharamkan, jadi kadang-kadang masih dalam keadaan teler orang sholat karena ingat ya ada kewajiban sholat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta lagi kepada Allah, ya Allah jelaskan kepada kami jawaban tentang khamr itu yang syafi, yang tuntas. Maka barulah turun itu, innamal khamru wal maisiru wa ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibu. Maka tinggalkanlah dia, fahal antum muntahun. Kemudian itu diantaranya. Kemudian ketika turun ayat itu, maka para sahabat mengatakan, terutama Umar bin Khattab langsung mengatakan intahaina, kami berhenti. Saking ininya sampai kemudian waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain sedang minum khamr. Kemudian ada orang yang datang mengatakan, ingatlah bahwa tadi telah diturunkan ayat Al-Quran yang mengharamkan khamr. Maka Abu Ayyub Al-Ansari kemudian menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Anas, kamu ambil itu khamr itu, tumpahkan semuanya. Bahkan para sebagian sahabat itu sedang nenggok, sedang nenggak, sehingga di mulutnya itu ada khamr. Ketika dinyatakan itu langsung dimuntahkan. Semua orang rame-rame waktu itu sampai dikatakan bahwa parit-parit Madinah itu becek karena khamr yang ditumpahkan.
Nah ini antara diturunkan itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah ayat pertama yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sementara yang lainnya tadi diturunkan selama 23 tahun. Kalau tepatnya mungkin berapa itu? 23 tahun, 3 bulan, 10 hari kalau misalnya. Kalau dihitung ya, dari sejak turunnya Al-Quran sampai Rasulullah SAW wafat. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan riba. Yang berkenaan dengan riba itu ayat terakhir yang diturunkan, bukan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Madinah surat Al-Maidah ayat 3. Karena surat Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada bersama Rasulullah sudah bersama para sahabat yang jumlahnya dalam sebagian riwayat itu 100.000 orang. Setelah itu masih turun yaitu surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir yang berkenaan dengan riba. Wadaru mabagian dari riba in kuntum mu'minin. Nah itu di antara ayat terakhir. Itu kira-kira beberapa puluh hari ya, tidak sampai dikatakan sekitar 36 hari kalau sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah ini berkaitan dengan apa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu. Nah kemudian kalau kita membahas Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Ini yang harus kita imani. Kita imani, apa maksud diimani itu adalah kita benarkan 100%. Namanya tasdiqun jazimun. Pembenaran yang pasti. Pasti itu adalah 100%. Tidak boleh ada keraguan meskipun hanya 0,05%. Tidak boleh ada keraguan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah, firmannya Allah. Dan itu kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah harus disertai dengan bukti. Kenapa kita bisa membenarkannya 100%? Karena kita punya buktinya, kita punya alasannya, kita punya dalilnya, kita punya argumentasinya. Inilah yang disebut dengan pembenaran yang pasti, yang disebut dengan iman yang sebenarnya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, di antara tugas pertama seorang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, berakal balik, adalah mencari keimanan ini. Di antaranya adalah keimanan terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Kita karena dilahirkan, kebanyakan dari kita, hampir semuanya dilahirkan dalam keadaan muslim. Kadang-kadang kita lupa untuk mencari tahu. Coba, benarkah kita mempercayai, meyakini Al-Quran itu kalamullah? Apa buktinya? Apa alasannya? Inilah yang kemudian nanti akan membuat kita seberapa banyak kita akan membenarkan Al-Quran itu, seberapa banyak kita akan mengikuti Al-Quran itu, seberapa banyak atau sebagaimana kita memperlakukan arti Al-Quran itu tidak lain ada dipengaruhi oleh seberapa besar kita membenarkan Al-Quran itu, keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Allah SWT. Karena itu akan membuat perubahan yang sangat besar bagi umat manusia, bagi mereka yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Allah SWT. Kalau dikatakan oh itu dalilnya adalah Al-Quran, betul di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi itu baru diterima kalau kita sudah membenarkan Al-Quran, kalau kita sudah meyakini Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Al-Quran itu sendiri kalamullah dari mana? Disitulah dari setiap orang yang berakal sebenarnya bisa mendapatkan itu. Sebagaimana keyakinan keimanan bahwa Allah itu ada. Orang Arab Badui yang dikenal orang Arab Badui itu orang Arab yang kampung banget lah itu. Disebut dengan Badui. Makanya Badui sana itu kan kampung sekali. Jadi disebut dengan Badui itu sebenarnya adalah kampung yang pedalaman gitu. Yang tinggalnya orang dulu itu tinggalnya di tengah-tengah gurun.
yang jarang ke kota, yang sekali-sekali aja ke kota. Kalau Madinah Munawwarah itu dulu disebut dengan bukan Badui tetapi Al-Mudun atau Al-Hador. Badui itu adalah orang yang perkampungan di pedalaman. Orang Arab Badui ketika ditanya, bagaimana kamu mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada? Kata orang Badui menjawab, tai unta itu kan menunjukkan adanya unta. Kita tidak melihat untanya, tapi karena adanya tai unta itu kita bisa mengetahui bahwa ada unta. Begitu pula orang meyakini bahwa Allah itu ada dari mana? Dari makhluknya. Karena makhluk yang ada ini semuanya, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, batu, bumi, langit, bintang, matahari dan lain sebagainya. Apakah itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Orang itu benda mati kok diantaranya. Jangankan yang benda mati, benda hidup, manusia yang paling sempurna pun tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, kalau mereka tidak bisa mengadakan sendiri, terus siapa yang mengadakannya? Apakah ada begitu saja tiba-tiba ada? Tidak menjawab persoalan. Oleh karena itu pasti ada zat yang mengadakannya. Ada zat yang mengadakannya. Nah, zat yang mengadakannya ini haruslah bersifat qadim namanya. Qadim itu adalah la awala lahu wa la akhira lahu. Tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, itu disebut dengan qadim. Ya, qadimun. Salah satu nama Asmaul Husna itu kan qadimun. Al-Qadimun itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau ada awalnya tapi tidak ada akhirnya itu disebut dengan Al-Khalid. Makanya orang itu, manusia itu yang beriman nanti ketika dimasukkan ke dalam surga maka dikatakan khalidina fiha. Tidak dikatakan al-qadim fiha, tapi khalidina fiha. Karena apa? Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Itu disebut dengan khalid. Nah, itu diantaranya bukti bahwa Allah itu ada. Tapi apa namanya? Nah, itu nggak bisa kita reka-reka, nggak bisa. Itu harus ada pernyataan dari Allah, informasi dari Allah SWT tentang dirinya. Saya ini adalah Allah, saya ini adalah namanya ini. Nah, itu kita dapati di dalam Al-Quran. Nah, itu kita bisa kita yakini kalau kita meyakini Al-Quran. Lalu apa bukti Al-Quran itu merupakan kalamullah? Di dalam Al-Quran dikatakan laukana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Niscaya kamu akan dapatnya, niscaya akan ada di dalamnya itu ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Ada orang kafir, orang Nasrani diantaranya yang meneliti Al-Quran ini membuktikan bahwa Al-Quran itu pasti adalah buatan manusia untuk mengkafirkan umat Islam. Maka dia berusaha untuk meneliti di dalam Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, bolak-balik diteliti untuk mendapatkan perbedaan atau pertentangan di dalamnya. Saya lupa itu orang Indonesia itu termasuk mu'alaf beberapa tahun yang lalu yang masuk Islam. Tapi termasuk dia sekolah Kristen yang teologi. Tapi sekian lama dia mendapati itu, maka tidak kunjung dia temukan. Yang ada malah dia semakin tertarik, akhirnya masuk Islam. Nah, tapi bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah itu adalah ada di dalam surat Al-Baqarah 19. Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ragu-ragu pada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, wa ta'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shodiqin. Panggillah teman-temanmu selain Allah untuk membantumu membuatnya jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran surat apa? Al-Kautsar. Terdiri dari 3 ayat, atau dengan kata lain hanya 3 kalimat pendek. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sependek itu
Al-Quran itu dari sisi Allah, atau dengan kata kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu adalah kalam dari Allah, coba kamu buat saja yang semisal Al-Quran, satu surat saja. Sebelumnya ada tantangan faktu bi asri suwarin mislihi, datangkanlah 10 surat yang semisal Al-Quran. Lalu kemudian tantangan diperbarui oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, tantangan terakhir ini. Coba kamu datangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran, berarti hanya 3 kalimat. Yang ditantang siapa? Semua manusia. Orang Arab Quraisy, orang Arab utama orang Quraisy tidak ada yang menjawabnya. Buktinya apa? Dari jamaah sholat subuh, orang Quraisy itu salah satu tujuan mereka yang paling penting itu adalah bagaimana menghalangi manusia dari seruan Nabi Muhammad supaya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Cara yang paling mudah, cara yang paling ringan, yang tidak memerlukan biaya. Buktikan saja bahwa Muhammad itu bukan Nabi, selesai, nggak ada yang mengikuti. Karena berarti dia bohong, berarti dia bohong. Kalau masih ada orang yang mengikuti pembohong, maka dia adalah orang yang sangat bodoh. Mau dibohongi kok mau saja. Cara untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pembohong bagaimana? Cara paling mudah adalah membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu bukan Al-Quran, bukan kalamullah. Dan cara yang tidak memerlukan biaya apa? Membuat yang semisal Al-Quran. Kalau bisa membuat yang semisal Al-Quran, maka badan oh ini kan juga bisa orang lain. Berarti itu belum tentu dari Allah, itu kan karanganmu sendiri saja. Atau kamu dibisiki oleh orang lain. Tidak perlu biaya, tenaganya tidak terlalu banyak, tidak harus keluar duit, tidak harus berperang, tidak harus kehilangan nyawa, tidak harus rusak macam-macam. Tapi orang kafir Quraisy tidak melakukannya. Buktinya apa? Ada cara yang paling mudah, tapi mereka menempuh cara yang lebih sulit. Manusia itu kan kalau ada cara yang paling mudah, dia tidak akan mau mencari cara yang lebih sulit. Lah ini sudah diberikan caranya, sudah ditunjuki, tapi tidak ditempuh. Yang dilakukan apa? Mencari cara yang lebih sulit, yang menyiksa para sahabat, yang memboikot para sahabat, bahkan sampai memerangi Nabi dan para sahabat, hilang nyawa di antara mereka, hartanya juga banyak harus dikorbankan. Dan itu yang dilakukan terus-menerus. Itu menunjukkan bahwa mereka memang tidak mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Padahal yang diminta hanya 3 kalimat. Sementara mereka sejak zaman jahiliyah punya namanya Festival Uqad, yaitu festival yang dilakukan selama musim haji di pasar Uqad, salah satu pasar di Makkah waktu itu. Festival apa? Festival berlomba syair. Dari semua kabilah, termasuk kabilah bukan Quraisy yang datang dari luar Mekah datang, kemudian masing-masing menurunkan jagonya untuk berlomba syair. Nah kalau sudah bisa bersyair berarti sudah jago sekali untuk terkait dengan karang mengarang. Kita ini kan nggak tahu, cuma kalau disuruh membuat syair, membuat pantun, belepotan sudah. Kalau sudah pintar membuat pantun, bahasanya bagus, ngarangnya pintar. Nah orang Arab punya festival namanya Festival Uqad yang dilakukan di pasar Uqad tiap tahun itu. Maka mereka tidak bisa melakukannya. Itu menunjukkan bahwa mereka memang tidak mampu melakukannya. Ada yang menjawabnya, membuat semisal Al-Quran seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Dia membuat namanya surat Al-Fil juga. Al-Fil, Ma'adroka Al-Fil, Wasamul Kabir. Nah kalau seperti itu anak TK juga bisa. Itu kan surat Al-Fil karangannya Musailamah Al-Kadzdzab. Suratnya namanya surat Al-Fil juga. Gajah, wahai gajah, apakah gajah itu? Gajah itu telinganya besar, belalainya panjang. Dan kalau begitu anak TK juga bisa. Cuman begitu pun juga banyak yang mengikuti itu Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan ada seorang sahabat hafiz Quran, diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah
memerangi Musailamah al-Kadzdzab, di sana malah dia kepincut dengan tawarannya Musailamah al-Kadzdzab sehingga dia kafir. Itu salah satu sahabat yang termasuk orang yang hafal Quran. Cuman ya tadi itu ternyata hawa nafsu dan kepentingan dunia lebih mendominasi dia, lebih mengungguli dia daripada keimanannya, sehingga dia malah kafir mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Padahal karangannya seperti itu. Nah, berarti Al-Quran itu bukanlah buatan manusia. Kenapa? Orang Arab semuanya yang jago bahasa Arab tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Maka kalau orang mengatakan itu berasal dari Muhammad sendiri, lebih nggak mungkin lagi. Muhammad itu adalah satu orang saja dari orang Arab. Coba kalau semua orang di sini, orang yang datang di Masjid Al-Bahri ini tidak bisa membuat satu bait pantun. Kalau kemudian ada yang mengatakan, oh Pak Bunyamin bisa, percaya nggak? Lebih nggak percaya lagi kan? Lebih nggak mungkin lagi. Lalu semuanya saja nggak bisa kok, disuruh bekerja sama nggak bisa. Apalagi hanya satu orang di antara yang ada itu. Kalau dari orang-orang Arab sudah tidak mungkin, dari Muhammad juga tidak mungkin, dari orang non Arab lebih tidak mungkin lagi. Orang non Arab itu bahasanya bukan bahasa Arab. Maka tidak akan lebih pandai daripada kumpulan orang Arab yang menguasai bahasa Arab. Enggak mungkin. Karena lebih tidak mungkin lagi Al-Quran itu berasal dari orang non Arab. Kalau kemungkinan itu enggak ada, maka hanya satu, tinggal satu saja, yakni Al-Quran itu memang kalam dari Allah, firman dari Allah SWT. Ini adalah satu aspek pertama yang berkaitan dengan Al-Quran itu. Keimanan kita bahwa Al-Quran itu merupakan kalam dari Allah. Ketika kita sudah meyakini, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Allah, konsekuensinya apa? Bahwa Al-Quran itu pasti benar. Apa yang dinyatakannya pasti benar. Maka ketika Al-Quran mengatakan bahwa aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Kita tahu bahwa yang menciptakan manusia, alam dan sekitar dengan seisinya ini namanya adalah Allah. Maka kita baru tahu, oh ternyata Tuhan itu namanya ilah, itu namanya Allah. Dia punya nama-nama yang lain, yaitu Asmaul Husna, yang 99 itu. Karena Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, walahul asmaul husna fad'uhu biha. Dia memiliki asmaul husna, nama yang baik, dan serulah dia, mintalah kepadanya dengan menggunakan itu. Menggunakan asmaul husna itu kalau berdoa. Kalau minta rezeki berarti meminta diawali dengan ya Rozak, ya Fatahu, ya Rozak misalnya. Kalau kita meminta ilmu, kita bisa ya Alim. Kalau kita meminta kekuatan berarti ya Aziz, ya Qawi. Kalau kita minta pertolongan bisa menjadi ya Qahar, ya Aziz, ya Matin misalnya. Nah itu diantaranya. Ini aspek yang pertama. Maka apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka semuanya harus kita yakini 100% benarnya. Kemudian aspek yang kedua, aspek berikutnya. Kemudian apa yang kita maksudkan di dalam mushaf? Betulkah yang sampai kepada kita itu adalah Al-Quran yang dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak ada pengurangan? Apakah tidak ada penambahan? Jawabannya adalah yang kita dapati sekarang ini adalah sama persis dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Makanya para ulama mendefinisikan, mengartikan Al-Quran itu adalah tadi itu kalamullah mu'jiz, nukila ilaina naklan mutawatirat baina daftar mushaf, yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir di antara dua lembaran mushaf. Dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Yakni mutawatir itu apa? Periwayatan yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan dari zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in, yang karena banyaknya mereka itu tidak mungkin mereka bersepakat atas kebohongan, sehingga pasti benar. Nah, Al-Quran itu dinukilkan
diriwayatkan. Dinukilkan itu copy paste. Nah, istilah kita itu copy paste. Kalau diriwayatkan itu misalnya saya diberitahu oleh Pak Bunyamin, bahwa tadi di warung jambu ada begini. Lalu saya sampaikan, saya tadi diceritakan oleh Pak Bunyamin begini-begini. Ini namanya periwayatan. Sementara kalau penukilan itu adalah apa adanya, persis plek. Dari mana itu bisa didapatkan? Nah, ini kita bisa terkait dengan satu. Al-Quran ini diriwayatkan kepada kita secara mutawatir oleh sangat banyak orang. Karena ketika Rasulullah SAW turun ayat Al-Quran seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dan sebagainya, Rasulullah selalu kemudian menyampaikan kepada para sahabat untuk langsung dihafalkan saat itu juga. Kemudian selain itu Rasulullah SAW juga memanggil para penulis wahyu. Sebagaimana dalam riwayat At-Tabarani dari Zaid bin Sabit dikatakan, ketika turun wahyu maka Rasul kemudian memanggil penulis. Setelah tadi dihafalkan oleh para sahabat yang ada, Rasul memanggil penulis. Kemudian beliau menyuruh penulis itu untuk menuliskan. Karena Al-Quran itu tidak janjian dulu kalau diturunkan, makanya Al-Quran itu pertama itu ditulis ayat-ayatnya itu di sembarang yang bisa ditemukan. Ketika ada waktu itu ditemukan kulit, ditulis di atas kulit. Kalau yang ditemukan adalah pelepah kurma kering, ditulis di dalam pelepah kurma kering. Ketika yang ditemukan hanya tulang kering, misalnya tulang ini ya, tulang unta, tulang lengannya, tulang kaki gitu, atau tulang belikatnya, bukan bisa. Kemudian ditulislah di situ. Kalau yang ditemukan juga lempengan batu, ditulis pula di lempengan batu itu. Kemudian kata Zaid bin Sabit, ketika Zaid bin Sabit itu salah satu penulis wahyu. Ketika saya telah selesai menuliskan, maka Rasul menyuruhku, Iqra, bacakan. Maka Zaid bin Sabit membacakan apa yang dia tulis itu. Kalau salah, maka Allah membenarkannya, maka Rasul mengoreksinya. Semua ayat Al-Quran ada itu. Jadi dihafalkan oleh para sahabat, kemudian ada tulisannya. Ditulis di hadapan Nabi, yang Nabi koreksi. Kalau salah dikoreksi, bukan begitu, tapi begini. Bacaannya begini dan seterusnya. Termasuk tulisannya, Rasulnya. Nah, yang dihafalkan itulah oleh para sahabat, kemudian ditularkan kepada yang lain. Karena begitu ada sebagian sahabat yang menghafal dari Rasulullah, maka kemudian mereka langsung menularkannya kepada yang lainnya menghafalkan. Selain itu, Rasulullah SAW juga dicek hafalannya tiap tahun oleh malaikat Jibril, khususnya di bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan, malaikat Jibril turun kepada Nabi, kemudian membacakan seluruh Al-Quran yang sudah diturunkan dan dicek bacaan Nabi, hafalan Nabi. Dan Allah menjamin bahwa Nabi menghafalnya dan tidak pernah lupa. Itu adalah karena di dalam surat tadi yang dibaca di surat Al-A'la, Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu, maka fala tansa, kamu tidak akan pernah lupa. Nah, kemudian itulah yang diajarkan kemudian dari para sahabat kepada sahabat yang lain, kepada anak-anak mereka, seterusnya sampai pada kita. Yang kita kenal dengan adanya qiraah mutawatirah yang ada 10. Yang namanya adalah qiraah asyarah, 10 bacaan, 10 qiraah. Mulai ada Nafi, ada Asim, ada Ibnu Katsir, ada Waros dan beberapa yang lain, ada Hamzah. Nah, Al-Quran mushaf yang kita dapati ini sebagian besar yang untuk saat ini itu ditulis berdasarkan riwayat qiraahnya Asim dari Hafs, riwayat Hafs dari Asim. Ini hanya salah satu qiraah. Qiraah yang lain banyak, masih ada 9 lagi qiraah. Ini yang kita dapati, yang mushaf yang ada sekarang ini yang kita punya itu ditulis berdasarkan qiraahnya Hafs dari Asim. Itu salah satu qiraah mutawatirah. Lalu bagaimana dengan mushaf ini?
Mushaf ini adalah sama persis dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Dari mana itu kita dapati? Kalau kita telusuri bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran dan penulisannya, kita dapati betul-betul ini sama persis dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta imam yang lain disebutkan, ketika terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, waktu itu ada 70 orang penghafal Al-Quran yang syahid. 70 orang yang hafid Quran yang syahid. Melihat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu datang kepada Abu Bakar Siddiq mengusulkan, ya Abu Bakar Siddiq, ini penghafal orang-orang yang hafal Al-Quran banyak yang gugur, banyak yang syahid. Ini kalau dibiarkan nanti lama-lama Al-Quran bisa hilang. Oleh karena itu, maka tolong kumpulkan suhuf Al-Quran. Kumpulkanlah lembaran-lembaran Al-Quran yang dulu ditulis di hadapan Nabi. Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan, bagaimana kita melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Umar mengatakan, wallahi hadza khair. Demi Allah ini adalah baik. Kemudian Abu Bakar berpikir keras dan memohon petunjuk dari Allah. Kemudian beliau dilapangkan dadanya melihat kebenaran dan kebaikan usulan Umar bin Khattab. Maka kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Kepada Zaid bin Sabit kemudian diceritakan bla-bla-bla. Kemudian Umar mengusulkan begini-begini. Maka coba kamu dulu adalah penulis wahyu Rasulullah SAW. Oleh karena itu kamu kumpulkanlah lembaran-lembaran Al-Quran. Zaid bin Sabit juga mengatakan, kaifa naf'alu ma fa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana kita melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Abu Bakar kemudian mengatakan, wallahi hadza khair. Ini demi Allah adalah baik. Kemudian Abu Bakar terus saja mendesak Zaid bin Sabit sampai Zaid bin Sabit mengatakan, sampai Allah membukakan hatiku, membukakan pikiranku kepada apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian dimulailah pengumpulan suhuf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran. Masih di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim kemudian diceritakan bagaimana pengumpulan Al-Quran itu. Maka Zaid bin Sabit dengan didampingi oleh Umar bin Khattab menyeru kepada masyarakat, barang siapa yang mendapati, yang memiliki apa yang ditulis sesuatu dari Al-Quran yang dulu ditulis di hadapan Nabi, tolong bawa kepada kami. Kemudian disebutkan, tidaklah mereka menerima satupun lembaran yang diklaim, yang diakui itu ditulis di hadapan Nabi, kecuali harus didukung dengan 2 orang saksi. Bisa hidaini dengan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini sebagian ulama mengatakan itu adalah qiraah dan lembaran, hafalan yang ada di para sahabat dan lembaran itu. Tapi kalau menurut Imam As-Sakhawi, yang dimaksud dengan 2 orang saksi itu adalah 2 orang yang menyaksikan bahwa itu benar-benar ditulis di hadapan Nabi SAW. Maka diantaranya kemudian semuanya diperoleh. Jadi ketika ngecek, oh ini mereka punya hafalannya, oh ya betul ini ada. Tapi benar nggak ini ditulis di hadapan Nabi? Mana saksinya? Kalau ada 2 orang mengatakan betul saya menyaksikan itu ditulis di hadapan Nabi, maka diterima. Semuanya terkumpul kecuali kemudian apa yang ada di dalam surat akhir dari surat At-Taubah. Ternyata itu lembaran yang diakui ditulis di hadapan Nabi hanya ada pada namanya Abu Huzaimah Al-Ansori. Namanya sahabat namanya Abu Huzaimah Al-Ansori. Abu Huzaimah Al-Ansori tidak bisa mendatangkan 2 orang saksi. Tapi kemudian Umar bin Khattab ingat bahwa Nabi SAW menghitung kesaksian Abu Huzaimah Al-Ansori itu sebagai kesaksian 2 orang. Satu-satunya manusia yang kesaksiannya setara dengan kesaksian 2 orang adalah Abu Huzaimah Al-Ansori. Atas dasar itu kemudian meskipun hanya Abu Huzaimah Al-Ansori yang menyatakan itu, tetapi kan hafalan para sahabat berarti Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab hafal ini betul memang akhir dari surat At-Taubah. Cuma karena saksinya cuma 1, nah cuma ingat bahwa Abu Huzaimah Al-Ansori kesaksiannya dihitung 2, maka itu kemudian diterima. Maka kumpulah lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam bentuk suhuf, masih lembaran-lembaran macam-macam tadi dikumpulkan kemudian diatur mulai dari Al-Fatihah sampai
disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, lembaran-lembaran itu disimpan oleh Umar bin Khattab sampai beliau wafat. Lalu atas wasiatnya Umar bin Khattab itu kemudian disimpan oleh istri Rasul Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, disimpan. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan pada waktu memerangi Azerbaijan, karena ada namanya sekarang negara namanya Azerbaijan. Dari dulu itu sudah ada namanya. Jadi ketika memerangi Azerbaijan, Hudzaifah bin Yaman mendapati ternyata para pasukan yang kaum muslimin ketika itu, yang satu yang dari Irak, yang satu dari Kufah dan yang lainnya dari Syam, mereka membaca Al-Quran cuma bacaannya beda. Karena beda itu mereka akhirnya, loh, kok kamu membaca itu salah itu bukan Al-Quran. Karena saking ininya ya, semangatnya mereka perhatian dalam Al-Quran yang asli, maka hampir saja mereka itu berantem. Mendapat itu kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu langsung pulang dari Azerbaijan ke Madinah menemui Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi khalifah. Beliau mengatakan, ya khalifah, adrini hadil umat. Wahai khalifah, selamatkan umat ini. Kemudian diceritakan. Terus bagaimana? Buatlah kopi dari Al-Quran dalam bentuk satu mushaf. Maka kemudian Utsman bin Affan memanggil Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, dulu kamu yang diperintahi, kamu yang adalah kepala proyek untuk mengumpulkan suhuf Al-Quran. Nah sekarang kamu buatlah kopi dari suhuf itu, untuk kemudian setelah itu kami akan sebarkan ke seluruh penjuru wilayah Islam. Maka kemudian di samping Zaid bin Sabit, Utsman juga menunjuk 3 orang, Zubair, kemudian Hisam, dan 1 orang lagi yang semuanya dari Quraisy. Utsman kemudian meminjam suhuf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar Ummul Mukminin. Tolong berikan kepada kami suhuf Al-Quran yang dulu yang kamu simpan, yang dulu dikumpulkan pada zamannya Abu Bakar Siddiq, untuk kami salin, kami copy. Maka kemudian Zaid bin Sabit menuliskan itu dalam satu mushaf namanya. Dulu belum ada mushaf, adanya adalah suhuf lembaran-lembaran. Maka dibuatlah tadi itu, dikopi, ditulis lagi, disalin, dibuat dalam satu mushaf. Kalau terjadi salah perbedaan cara membaca, kata Utsman, maka kembalikan kepada bacaannya orang Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan dialeknya Quraisy. Makanya selain Zaid bin Sabit disertai dengan 3 orang Quraisy, sehingga kalau ada perbedaan membacanya itu harus dikembalikan kepada dialeknya orang Quraisy. Selesai dibuat kopi itu, kemudian dibuatlah 7 atau 8 kopi. 7 atau 8 kopi. Masing-masing dikirimkan oleh Sayyidina Utsman ke Irak, ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, ke Bahrain, ke Yaman, ke Madinah, ke Mekah. Dan ada satu yang disimpan oleh Sayyidina Utsman sendiri yang kemudian disebut dengan Mushaf Imam. Tulisan berdasarkan Mushaf Imam inilah, atau yang disalin pada zaman Utsman bin Affan ini, yang disebut dengan Rasul Utsmani. Coba perhatikan di dalam mushaf nanti, yang Bapak Ibu punya. Nanti biasanya di situ ada ditulis berdasarkan Rasul Utsmani menurut riwayat Asim Ahafaz dari Asim. Ya, berarti itu tulisannya sama persis dengan Rasul Utsmani dari Mushaf Imam. Mushaf Imam itu nanti yang ketika Utsman bin Affan terbunuh itu kemudian kecipratan darah. Cipratan darah. Nah ini yang sekarang masih ada, cuma tersimpannya di Belanda, di kota Leiden. Karena di kota Leiden itu banyak sekali penerbit, perusahaan penerbit swasta. Jadi dulu sejak zaman penjajah dulu, mereka sangat concern mengumpulkan semua manuskrip dari umat Islam. Maka sekarang manuskrip dari karangan ulama-ulama Islam itu, kalau kita ingin mencarinya, paling banyak adalah di Leiden. Yang di kaum muslimin sudah tidak ada, di sana masih ada. Karena dulu dikumpulkan, diangkut semua ke sana. Termasuk mushaf Imam yang ada di peratan darahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itu masih disebut di sana.
Hanya saja mushaf imam itu gundul, benar-benar gundul. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya. Itulah mushaf imam. Terus bagaimana? Karena makin kesini kaum muslimin itu makin susah membaca Al-Quran, terutama adalah mereka yang bukan orang Arab. Tidak bisa membedakan kan nanti ini ba atau ta atau sa. Ini jim, ha, kho tidak bisa membedakan, fa, kho tidak bisa membedakan. Karena memang tidak ada titiknya sama sekali. Maka kemudian pada zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu ada ulama namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Diperintah atau diminta oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ini tokoh yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang begitu buruk di kalangan di mata para ulama, tapi dia punya kebaikan, yaitu dia meminta kepada Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk memberi tanda baca. Nah, Abdul Aswad Ad-Du'ali kemudian memberikan tanda titik 2 di atas huruf untuk bacaan fathahnya, titik 2 di bawah huruf untuk bacaan kasroh, titik 2 di samping huruf untuk bacaan domah. Udah titik. Nah kemudian ini kan menyulitkan, barangkali setiap ini ada titiknya, kan ribet kan? Makanya itu kemudian muridnya Abdul Aswad Ad-Du'ali, namanya adalah Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim, kemudian mengoreksi, mengubah, ya, mengubah apa? Yang titik 2 di atas menjadi dicoret kecil itu jadi tanda fathah itu. Yang titik 2 di bawah dibikin panjang menjadi tanda kasroh. Titik 2 di samping diganti dengan domah kecil di atas huruf untuk bacaan domah. Tapi masih belum ada titik yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Barulah kemudian ketika zamannya ada seorang ulama namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau kemudian membuat titik yang membedakan antara ba, ta, za, yang membedakan antara jim, ha, kho, dan fa, qaf, ain, ghain. Itu dibuat titik. Barulah kemudian lengkap. Setelah itu para ulama menambahkan tanda-tanda yang lain. Apa? Ya, ini tanda-tanda bacaan, tanda-tanda tajwid. Makanya ada tanda-tanda bacaan mim kecil yang berbeda yang di atas huruf untuk menunjukkan itu adalah iqlab. Kemudian tanda qola itu tanda waqaf. Ada sholat, ada waqaf jaiz yang boleh dilanjutkan tapi boleh berhenti tapi lebih baik dilanjutkan. Ada tanda qola itu adalah waqaf yang lebih baik diberhenti, ya. Tapi kalau dilanjutkan boleh. Ada tanda titik 3 yang menggunakan tanda saktah atau tanda imalah. Ada tanda sin di atas huruf yang merupakan saktah. Ada tanda-tanda yang lain, waqaf dan lainnya, termasuk tanda di pinggir itu yang namanya ruku, kemudian tanda hizib, tanda juz, semuanya itu adalah belakangan nanti sampai kemudian kita dapati seperti ini. Jadi ini sama persis dengan apa yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, yang itu adalah memang lembaran yang dulu ditulis di hadapan Nabi, yang itu sama persis dengan yang diturunkan kepada Nabi. Maka kita bisa yakin 100% mushaf inilah Al-Quran, kalamullah. Tidak ada keraguan. Buktinya adalah itu semua. Sehingga kita merasa nyaman untuk membacanya karena yakin betul ini adalah benar-benar kalamullah, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan di antara ada mushaf yang lain selain mushaf Utsmani ini, maka tolong dibakar, diperintahkan untuk dibakar. Karena para sahabat itu punya mushaf sendiri-sendiri. Ibnu Abbas punya mushaf, Ali bin Abi Thalib punya mushaf, Zubair bin Ka'ab punya mushaf, kemudian Aisyah juga punya mushaf. Mereka nyangka sendiri dulu. Urutannya berbeda. Maka kemudian semuanya diperintahkan supaya dibakar. Ibnu Mas'ud juga punya mushaf. Semuanya diperintahkan dibakar sehingga tidak ada lagi mushaf selain mushaf Utsmani. Sehingga mushaf Utsmani ini adalah ijma' sahabat. Kalau dari sisi urutan ayat per ayat dari dalam satu surat itu sama persis dengan yang
berasal dari Allah SWT, karena setiap kali ayat turun maka Jibril mengatakan, "Do'u hadil ayati, letakkan ayat ini di surat ini, atau letakkan ayat ini setelah ayat ini dan sebelum ayat ini. Letakkan ayat ini di dalam surat yang di dalamnya berbunyi demikian." Sehingga urutan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu betul-betul berasal dari Allah SWT. Kalau urutan surat, maka itu berdasarkan istihad para sahabat. Urutannya berbeda-beda. Ada yang urutannya berdasarkan turunnya. Berdasarkan turunnya, konon katanya mushafnya Ali bin Abi Thalib itu berdasarkan turunnya. Tapi kemudian yang disepakati menjadi ijma sahabat adalah urutannya seperti ini, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Adapun di dalam surat At-Taubah tidak dituliskan bismillah. Sementara di dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan, kami tidak tahu bahwa ayat surat itu telah berakhir berganti surat yang baru, kecuali kemudian Jibril mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa surat At-Taubah tidak ditulis Bismillah? Bukan karena ayat surat At-Taubah itu berisi ayat perang, tetapi berdasarkan penjelasan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman mengatakan, kami tidak yakin surat At-Taubah itu adalah surat sendiri. Kami punya dugaan surat At-Taubah itu adalah bagian kelanjutan dari surat Al-Anfal, karena topik pembicaraannya sama. Sementara Rasulullah SAW waktu itu mungkin menjelaskan, tetapi kami tidak yakin benar. Oleh karena itu kami buat itu sebagai surat sendiri, cuma tidak dituliskan basmalah. Nah, itu sebabnya surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Kalau membacanya boleh-boleh saja dengan membaca basmalah lebih dahulu. Karena ada sebagian di kalangan kaum muslimin yang mengatakan itu tidak ditulis basmalah karena di dalamnya itu ayat perang. Padahal tidak demikian. Alasannya adalah tadi. Ini aspek yang kedua. Yang ketiga, disebut tadi terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Di dalam surat Al-Baqarah itu Rasulullah SAW menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan hudan lin-nas, sebagai petunjuk untuk umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan yang menjelaskan petunjuk itu, wal furqan. Furqan adalah yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wa bayyinatin minal huda, dia menjelaskan petunjuk itu. Karena ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain saling menjelaskan. Di samping itu, penjelasan Al-Quran itu juga datang melalui lisan Nabi. Karena Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Dzikra, nama lain dari Al-Quran. Apa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka penjelasan Al-Quran di samping ada di dalam ayat-ayatnya saling menjelaskan yang satu dengan yang lain, seperti tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, ayat lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka penjelasan itu juga datang melalui lisan Nabi. Itulah yang disebut dengan as-sunnah. Yang mana as-sunnah itu menjelaskan, mentafsir keumuman Al-Quran, mentafsir kemutlakannya, mengaitkan yang cabang dengan yang pokok yang ada di dalam Al-Quran, atau bahkan juga mendatangkan hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan pokoknya sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Itulah fungsi Nabi kemudian. Nah, fungsi Al-Quran dan juga as-sunnahnya apa? Hudan lin-nasi, sebagai petunjuk untuk manusia. Petunjuk huda itu kan ada beberapa macam. Satu yang berupa hidayatul khalqi, hidayah penciptaan. Apa itu? Salah satunya adalah akal. Ya, akal yang diberikan kepada manusia. Dengan akal manusia itu bisa berpikir, dengan akal manusia itu bisa membedakan yang satu dengan yang lain, yang benar dengan yang salah, menggunakan kaidah, menggunakan aturan, menggunakan standar.
Nah itulah akal. Itu hidayatul khalqi. Hidayah yang berupa ciptaan. Hidayah yang lain berupa apa? Berupa apa yang ada di dalam sekitar kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa musakharis sahabi bainas samai wal ardi la ayatun lil albab. Sesungguhnya dalam bintang langit dan bumi, silih bergantinya alam dan diperjalankannya awan di antara langit dan bumi, maka sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Berarti ini adalah hidayah sebenarnya. Makanya orang Arab Badui tadi mengatakan, loh kami meyakini Allah itu apa? Lonta itu kan menunjukkan adanya unta. Lah maksud kita ini yang sudah kayak begini, ini kan bukti bahwa Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan kita. Nah, ini adalah hidayatul khalqi. Tapi hidayatul khalqi itu nggak berguna kecuali orang itu mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Makanya yang membedakan manusia dan makhluk selain manusia itu adalah adanya akal. Maka kalau manusia itu diberikan akal kemudian tidak dia gunakan untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan keimanan, untuk taat kepada Allah, dikatakan kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Karena binatang ternak itu tidak mendapatkan akal, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Mereka selalu taat pada Allah SWT. Mereka tidak membangkang sedikitpun pada Allah SWT. Tetapi manusia yang dikaruniai akal yang seharusnya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, justru banyak yang menggunakan akalnya untuk membangkang kepada Allah dan mengajak manusia lain untuk membangkang kepada Allah. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih hina lagi dari binatang ternak. Maka harus kita gunakan akal kita itu untuk tadi, bukan untuk akal-akalan, tetapi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah fungsi akal yang benar, bukan untuk itu. Juga untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat manusia. Itu adalah diantara fungsi akal itu. Nah, hudan nasi wa bayyinatan min al-huda wal furqan tadi. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran betul merupakan petunjuk. Siapa yang menggunakan sebagai petunjuk, niscaya akan mendapatkan petunjuk. Tertunjuk itu sudah jalan yang benar. Tetapi Al-Quran ini kan benda mati, tidak otomatis dia akan menjadi petunjuk. Dia akan menjadi petunjuk kalau kita menjadikannya sebagai petunjuk. Sekarang ada Google Map. Kita mau kemana, nggak tahu arahnya kemana, kita tinggal masukkan alamatnya, kita klik direction, maka akan ditunjukkan kita dari sini kemana sampailah pada tujuan. Ini petunjuk. Berfungsi tidak? Berfungsi kalau kita turuti. Tidak berfungsi kalau kita tidak turuti. Begitu pula Al-Quran, begitu pula As-Sunnah. Menjadi petunjuk kalau kita ikuti, kita jadikan sebagai petunjuk. Tidak akan menjadi petunjuk kalau kita tidak ikuti, kita jadikan petunjuk. Hanya kalau Google Map, paling-paling kalau tidak mengikutinya kita bisa disasar, gitu aja. Tapi kalau Al-Quran, konsekuensinya lebih dari itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, wal kitabu wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang mendukungmu atau justru melawanmu di yaumul akhir nanti. Wa man yaj'alul Qur'an amamahu hadahu ilal jannah, kata Rasul. Siapa yang menjadikan atau menempatkan Al-Quran itu di depannya akan menuntunnya ke surga. Artinya siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, dia akan dituntun oleh Al-Quran ini ke surga. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu layaknya kita jadikan imam. Imam itu kita letakkan di depan untuk apa? Untuk kita ikuti. Innama ju'ilal imamu liyuktama bihi. Tidak lain imam itu seseorang dijadikan imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Makanya imam sholat itu pokoknya kalau imamnya sujud kita sujud, kalau imamnya berdiri kita berdiri. Kalau salah kita ingatkan. Kalau orang misalnya sholat subuh, imamnya doa kunut,
kemudian dia tidak doa kunut, cuma diam saja nggak masalah, karena itu mengikuti. Tapi sebaliknya misalnya imamnya tidak doa kunut, lalu dia sendiri menjadi doa kunut, berarti dia tidak mengikuti imam, hukumnya menjadi sholat munfarid. Berarti dia meninggalkan petunjuk dari imamnya tadi. Imam itu dijadikan karena imam untuk diikuti. Itu yang disebut dengan huda. Itu seperti huda fungsinya. Nah, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, yakni dia ikuti, maka akan menuntunnya ke surga. Wa man yaj'alu wara'a dhahri, dan sebaliknya siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, dia pungkuri, dia tinggalkan. Al-Quran mengatakan kamu ke kanan, orangnya lurus saja. Al-Quran mengatakan kamu lurus, dia belok ke kanan. Atau dia tidak melihat Al-Quran mengatakan bagi apa, pokoknya dia jalan sendiri. Maka kata Rasulullah, ya juruhu ilan nar, ya juruhu ilan nar, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke neraka. Nah, cuman ini konsekuensinya beda dengan Google Map tadi. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, konsekuensinya adalah kita bisa terjeblos ke dalam neraka. Nah, tentu ini bagi orang yang meyakini neraka ada. Makanya dikatakan Al-Quran itu di awal surat Al-Baqarah adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Kalau mengingat bahwa Al-Quran ini kalau tidak diikuti akan menjerumuskan, justru mendorong kita ke neraka, maka itu akan berguna, akan menjadi peringatan bagi siapa yang meyakini adanya neraka. Nah, itulah pentingnya dari keimanan tadi. Inilah yang harus dilakukan dalam Al-Quran, kita jadikan petunjuk. Bagaimana menjadikan Al-Quran petunjuk? Kita ikuti apapun yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kita sholat, kita dirikan sholat itu yang wajib kita tunaikan, yang sunnah kita perbanyak. Kita jaga tiap waktunya, kita laksanakan sebaik-baiknya, karena itu mendirikan. Yang namanya mendirikan itu kan nggak boleh doyok, gampangnya gitu. Makanya pelaksanaan sholat harus benar, memenuhi syarat rukunnya dan seterusnya. Kemudian wa yutuna zakat, dan menunaikan zakat. Sekarang bulan Ramadan, pahalanya besar, maka silakan dihitung sendiri-sendiri. Kalau memang sudah wajib zakat, segera keluarkan. Kalaupun belum wajib zakat, tetapi kita sudah golabadudon, ya kita juga ingat bahwa harta kita ini nanti sampai akhir haul sudah kena zakat, kita bisa keluarkan saat ini untuk mengejar adanya pahala yang lebih besar, karena memang diperbolehkan. Bahkan zakat tahun depan kita bayar sekarang juga boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang dipungut oleh Rasul, zakat tahun depan dipungut sekarang. Boleh. Zakat uang misalnya, kalau punya tabungan 15 juta minimalnya, dan itu sudah berlangsung 1 tahun, maka silahkan keluarkan 2,5% sebagai zakat uang yang dinisbatkan pada zakat emas dan perak atau zakat dinar dan dirham. Kalau punya perhiasan sebanyak perhiasan emas sebanyak 85 gram, emas 24 karat. Kalau 23 karat berarti lebih banyak lagi. Kalau 22 karat lebih banyak lagi. Kalau 20 karat lebih banyak lagi. Dihitung pokoknya seberat 85 gram emas 24 karat, dan perhiasan itu lebih banyak disimpan daripada dipakai, maka silahkan dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau punya perak sebesar 595 gram, baik apapun bentuknya, kalau dulu waktu zaman rame-ramenya akik itu mungkin banyak yang buat akik dari perak misalnya. Nah, maka ingat lagi, kalau punya silahkan ditimbang. Kalau berat peraknya itu senilai dengan perak murni 595 gram, maka segera keluarkan 2,5%-nya. Bagi yang berdagang, kalau jumlah modal dan barang dagangannya telah mencapai minimalnya 15 juta dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun, maka berarti telah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Keluarkan dalam bentuk barangnya atau dalam bentuk nilainya yang berupa uang. Nah, ini yang harus
Karena Al-Quran memerintahkan kita menunaikan zakat, kita keluarkan zakatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang lain dalam Al-Quran, maka kita ikuti. Termasuk di dalamnya adalah di dalam Al-Quran itu banyak yang diperintahkan pada kita berupa hukum-hukum terkait dengan bagaimana kita bermasyarakat. Di dalam hadis apalagi lebih banyak lagi. Al-Quran misalnya memerintahkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang. Sama perintahnya kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu wasiyatul intaraka khairan wasiyatul walidaini wal aqrabin dan seterusnya. 3 ayat yang sama-sama diawali dengan kutiba alaikum. Ketika diperintahkan kutiba alaikumusiyam, kita bersegera, kita sangat senang menyambut Ramadan, kita kemudian segera berpuasa. Nah, begitu pula mestinya kepada perintah yang lain, kutiba alaikumul qital. Namun untuk perang itu ada ketentuan lainnya. Ada yang perang yang sifatnya ofensif, ada yang sifatnya defensif. Kalau ofensif tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Allah memerintahkan itu, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa la yadinuna dinal haq hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Di dalam surat At-Taubah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak beragama dengan agama yang benar sampai mereka membayar jizyah dari tangan mereka wa hum saghirun, dan mereka tunduk. Itu perintah dari Al-Quran. Al-Quran juga memerintahkan kepada kita wasariqu wasariqatu faqtaw aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Nabi kemudian melalui as-sunnah menjelaskan bagaimana cara memotong itu. Ketika zaman Nabi ada pencurian yang dilaporkan kepada Nabi memenuhi syaratnya, yakni bahwa itu pencurian bukan gosok, bukan nyopet, bukan jabret, bukan nilep, bukan korupsi, tetapi mencuri, yaitu mengambil harta yang disimpan dan dijaga tanpa sepengetahuan orangnya. Itu kalau kemudian lebih dari 1/4 dinar, tidak dilakukan dalam kondisi kelaparan atau untuk menyambung hidupnya, maka telah terkena hukum potong tangan. Bagaimana cara potong tangannya? Nabi menunjukkan dipotong. Apakah sampai habis tangannya? Tidak. Apakah sampai sikunya? Tidak. Tapi dipotong sampai pergelangan tangannya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan setelah dipotong tangannya waktu itu adalah dinyonyosin ke minyak panas. Langsung berhenti itu ininya apa? Darahnya. Itu cara menghentikan darah paling singkat, paling ini. Kalau diperban lama itu. Makanya di jus itu walaupun terasa sakit, tapi itu langsung berhenti darahnya. Itu yang dilakukan pada zaman Nabi. Kemudian juga diperintahkan wazani faslitu ulama ini umam yang terjadah. Orang yang berzina perempuan dan laki-laki, maka jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid, 100 kali cambuk. Kemudian untuk yang muhson, yakni yang telah menikah, maka dirajam sebagaimana Ma'is al-Aslami dan Al-Ghamidiyah. Rasul menjelaskan bagaimana cara merajamnya. Dalam kasus Ma'is al-Aslami dan Al-Ghamidiyah, Rasul memerintahkan gali lubang sedalam dada, kemudian dimasukkan Ma'is al-Aslami atau Al-Ghamidiyah itu, lalu masyarakat diundang karena memang harus disaksikan oleh masyarakat. Masyarakat disediakan batu sekepalan tangan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, karena kalau kecil nanti nggak terasa, itu kasihan malahan. Kalau terlalu besar, maka bisa ditipu sekali langsung mati. Padahal tidak begitu. Maka kemudian masyarakat diundang, kemudian dimintalah orang-orang itu mengambil satu batu untuk dilemparkan kepada orang yang dirajam itu sampai dia meninggal. Setelah meninggal kemudian diurus jenazahnya sebagaimana kaum muslimin, ya dikafani, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan itu adalah tanda tobatnya dia, sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat karena dosa zinanya. Dan masih banyak yang lain ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menerapkan hukum-hukum itu. Cuma menerapkan hukum itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa misalnya ketua RT melaksanakannya, tidak bisa ketua RW melaksanakannya, tidak bisa kepala desa melaksanakannya, tidak bisa pemimpin yayasan melaksanakannya. Karena kata Imam Ar-Razi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib,
beliau menjelaskan ayat itu diserukan merupakan kewajiban bagi kita, tetapi yang boleh melaksanakannya adalah penguasa. Penguasa yang melaksanakannya. Lah terus kalau penguasanya tidak mau melaksanakannya bagaimana? Itu yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi dari Andalusia dalam kitabnya Al-Muwafaqat belum menjelaskan tentang kewajiban itu, bahwa sebagian fabatuhum qadirun mubasharatan wa ba'duhum la qadirun, sebagian mampu secara langsung. Siapa? Wa huwa man ahlan laha, yakni orang yang memang layak memiliki kekuatan untuk melaksanakan itu. Wa man lam yaqdir 'alaiha fa huwa wajibun alaihi ayyukima biha mubasharatan. Siapa yang mampu melaksanakannya maka dia wajib untuk melakukannya secara langsung. Wa ghairuhum, sementara yang lain, wa illam yaqdir 'ala dzalika, mereka tidak mampu melaksanakannya, wa hum qadiruna 'ala amril akhar, tapi mereka mampu untuk melaksanakan yang lain. Mereka disuruh untuk melaksanakan yang lain. Untuk apa? Yaitu ijadi dzalikal qadir, untuk mengadakan orang yang mampu ini, wa isbarahu, dan memaksanya untuk melaksanakan kewajiban itu. Nah, ini disebut dengan fardhu kifayah. Jadi yang mampu harus melaksanakannya, yang tidak mampu melaksanakannya harus mewujudkan mengadakan orang yang mampu tadi. Ini bukan hanya dalam hal itu, semua fardhu kifayah begitu. Mengurus jenazah, yang mampu harus langsung melaksanakannya. Kalau belum ada yang mampu melaksanakannya, maka berarti harus mengadakan orang yang mampu untuk melaksanakannya. Tidak mampu memandikannya, ya berarti harus mencari orang yang mampu memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkan. Selesai. Kalau itu dilaksanakan secara sempurna, gugurlah kewajiban mengurus jenazah itu dari kita. Begitulah kewajiban tadi memotong tangan pencuri, menjilid berzina, kewajiban berperang, kewajiban yang lain-lain. Maka itu semua adalah wajib yang disebut dengan fardhu kifayah. Tetap wajib bagi kita punya kewajiban bagi itu. Namun karena kita tidak mampu langsung melaksanakannya, berarti kita kewajibannya melaksanakannya dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Mengadakan orang yang mampu itu. Kalau ada yang mampu, kita harus memaksanya untuk melaksanakan itu. Bagaimana cara memaksanya? Itulah dengan dakwah. Dan kita semua itu punya kewajiban untuk itu. Karena ini ada tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Karena kita telah mengimani Al-Quran itu. Yang namanya iman, kata para ulama, itu selain itu dan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, harus ditunjukkan dalam arkan, dalam perbuatan. Barulah itu benar imannya, terbukti imannya. Orang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, tapi dia tidak peduli dengan Al-Quran, imannya dipertanyakan oleh Allah SWT. Benar tak dia iman pada Al-Quran? Dia tidak mengikuti Al-Quran. Itu sama. Istri kalau suami mengatakan saya cinta kamu, pasti dia bertanya, memang buktinya apa? Suami kalau istrinya mengatakan saya mencintaimu, juga akan bertanya, memang buktinya apa? Katanya cinta, kok mengutamakan orang lain? Pasti akan ditanya, buktinya apa? Begitu pula ketika kita menyatakan saya mengimani Al-Quran, saya mengimani Allah, saya mengimani Rasulullah SAW, di akhir pasti ditanya, buktinya apa kamu mengimani Allah? Buktinya apa kamu mengimani Rasulullah? Buktinya apa kamu mengimani Al-Quran? Nah, disitulah dikatakan ke situ, Al-Quran itu akan menjadi hujah yang mendukung kita di akhirat. Karena ketika kita membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, berupaya untuk melaksanakan apapun yang dinyatakan dalam Al-Quran itu, kalau perintah kita laksanakan atau larang kita tinggalkan, maka Al-Quran nanti di akhirat akan mengatakan, ya Allah, dia ini ahli Quran, dia membacaku, dia menghafalku, dia mentadaburiku, dia melaksanakan aku, dia menuruti perintahku, menjauhi apa yang aku larang. Maka Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah SWT. Tapi kalau sebaliknya kita abai terhadap Al-Quran, Al-Quran menyuruh kita ke lurus, kita belok.
Al-Quran kita memerintahkan kita sesuatu kita tidak dilaksanakan, Allah melarang kita dari situ justru kita laksanakan, maka Al-Quran di akhirat nanti akan menjadi hujah, menjadi alasan yang memperkarakan kita. Ya Allah, dia ini tidak mau membacaku, kalau aku dibaca dia sibuk dengan yang lain, tidak mau memperhatikan. Kalau aku perintahkan dia tidak mau melaksanakan, kalau aku larang dia justru melakukannya. Maka Al-Quran akan memperkarakan orang itu buat di hadapan Allah SWT di yaumul akhir nanti. Itulah namanya hujatul laka awalnya. Nah kalau kita membacanya, karena Al-Quran itu juga disebut dengan syafi'ul musyafa'un, pemberi syafaat dan yang dimintai syafaat, itu hanya berlaku bagi ahlul Quran. Sebaliknya kalau bukan ahlul Quran, ya nggak diberikan syafaat. Ahlul Quran yang hakiki itu adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Memang yang sempurna adalah yang membacanya, yang menghafalnya, yang mentadaburinya dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Orang yang membaca, orang yang menghafal Al-Quran, ya orang yang mentadaburi Al-Quran punya tanggung jawab lebih besar untuk mengamalkan Al-Quran. Maka orang itu menghafalkan Al-Quran tetapi masa bodoh dengan hukum-hukum Al-Quran, maka Al-Quran itu justru akan bisa menjadi hujatun alaihi, menjadi hujah yang memperkarakannya dari yaumul akhir nanti. Maka misalnya menjadi orang yang menghafal Al-Quran, mestinya orang yang menjadi orang terdepan untuk memperjuangkan hukum Al-Quran. Karena itu adalah bukti. Tapi kalau dia masa bodoh dengan hukum-hukum Al-Quran tadi atau hukum syariah, maka Al-Quran bisa jadi justru akan memperkarakannya di yaumul akhir nanti. Tapi bukan berarti kemudian udahlah nggak usah kita hafalkan, ternyata menjadi lebih berat, ya tentu bukan. Tetapi tadi kita membacanya, kita berusaha menghafalnya, kita berusaha melaksanakannya semampu kita. Banyak perkara yang sifatnya pribadi, sholat, zakat, berdagang dengan benar, berkeluarga dengan benar, semuanya itu bisa kita laksanakan. Tidak ada alasan misalnya Al-Quran mengatakan wa ahallahu bai'a wa harama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti kita kalau mencari rezeki diantaranya adalah dengan cara jual beli karena dihalalkan. Tapi jual beli yang bagaimana? Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Karena ada jual beli, banyak jual beli yang dilarang. Kemudian tinggalkanlah hak Allah mengharamkan riba. Nah kalau sudah diharamkan, ya sudah, jangan dipikirkan, nggak usah dipikir, harus ditinggalkan. Meskipun kita butuh. Ada dalam satu forum yang mengatakan, wah sulit Pak. Kenapa? Karena kita butuh macam-macam. Kita kan harus begini, kita harus punya HP. Wah ini kita kalau nggak punya kendaraan sulit. Kita harus punya rumahnya yang bagus. Lah yang mengharuskan seperti itu siapa? Kebanyakan kadang kita yang mempersulit diri loh. Allah tidak mewajibkan harus punya rumah misalnya di komplek perumahan. Allah tidak mewajibkan kita untuk punya kendaraan. Allah tidak mewajibkan kita untuk punya HP yang bagus. HP yang harganya 2 juta itu fungsinya kadang cuma untuk WA doang. Sayang kan? Fungsinya sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi hanya untuk itu. Toh fungsinya sama dengan yang biasa-biasa itu. Itu diantaranya, itu yang mempersulit. Sehingga orang akhirnya wah ini harus ada utangan juga, pokoknya ada utang, walaupun riba ambil saja. Padahal Al-Quran mengatakan wa harama riba, Allah mengharamkan riba. Nah kalau demikian, bagaimana akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Mau Al-Qurannya dibungkungi, Al-Qurannya ditinggalkan. Nah ini, sementara hukum-hukum yang lain tadi yang belum bisa kita laksanakan, bukan berarti kita bebas. Kita diperintahkan untuk mengupayakannya. Bagaimana mengupayakannya? Di antaranya menggunakan ini. Kita gedok tular, kita saling memahamkan, saling mengajak. Ini loh, ada kewajiban dalam Al-Quran ini yang belum kita laksanakan. Terus bagaimana? Ya udah, kita harus berupaya untuk melaksanakannya. Kita pahamkan itu semua orang Islam, semua kaum muslim. Nanti kalau semua paham semua atau sebagian besarnya, mereka akan meminta mereka yang punya kuasa itu untuk menerapkannya.
Nah, kalau ada yang menyerukan itu jangan kita nyinyir, kita dukung. Nah, kalau yang nyinyir itu berarti tidak ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu sok itu mah, sok pejuang. Yang mengatakan begini berarti nyinyir dia. Mungkin dia tidak mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Nah, ini barangkali yang bisa keraguan untuk nuzul Quran ini, walaupun sudah lewat 1 hari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah kekuatan pada kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita azamkan, kita tekadkan sisa umur kita. Kita nggak tahu nih mau sisa umur kita ini berapa banyak. Sementara yang kita sudah lalui itu berpuluh-puluh tahun. Sisa ini mungkin hanya sedikit saja. Tapi yang sedikit ini bisa menentukan kebaikan nanti akhir dari kehidupan kita di akhirat, terutama di akhirat. Nah, oleh karena itu mari kita azamkan, kita tekadkan sisa umur kita ini betul-betul kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk mengajak taat kepada Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan ya mengajak taat itu mulailah dari keluarga kita. Kalau kita punya kuasa, gunakan kekuasaan itu untuk apa? Ya untuk membawa kepada kebaikan. Siapapun. Nah, mudah-mudahan dengan itu sisa umur kita adalah sisa umur yang berkah, sehingga kita akan mendapatkan husnul khotimah dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan dan kepanjangan. Sekali lagi, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.